Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Trimunarti Handayani Ningtyas dari kelas 11 Kufa ingin menjelaskan tentang tokoh pada masa Bani Umayyah, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah ialah Abdurrahman bin Syakhr al-Azzi, lahir 598 Masehi, wafat pada 678 Masehi, yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurairah atau Bapak Kucing. Abu Hurairah adalah seorang sahabat Nabi yang merupakan periwayat hadis. Abu Hurairah biasanya berpuasa sunnah 3 hari setiap awal bulan Qamariyah atau bulan Arab dalam penanggalan Hijriyah. Mengisi malam harinya dengan membaca Al-Quran dan salat tahajud. Akrab dengan kemiskinan, dia sering mengikatkan batu ke perutnya guna menahan lapar. Dalam sejarah, ia dikenal paling banyak meriwayatkan hadis. Ibnu Hashim berkata bahwa nama asli Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amin, dan ada pula yang mengatakan nama aslinya ialah Abdurrahman bin Syakhr. Masa mudanya Abu Hurairah berasal dari kabilah Bani Daus dari Yaman. Ia diperkirakan lahir 21 tahun sebelum Hijriah. Hidup di tengah kabilah Azad, ia sudah yatim sejak kecil yang membantu ibunya menjadi pengembala. Ketika mudanya ia bekerja pada Basrah binti Ghazawan, yang kemudian setelah masuk Islam dinikahinya. Nama aslinya pada masa jahiliyah adalah Abdus Syams, hamba matahari, dan ia dipanggil sebagai Abu Hurairah, ayah atau pemilik kucing, karena suka merawat dan memelihara kucing. Diriwayatkan atsar oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang mauquf hingga Abu Hurairah. Abdullah bin Rafi berkata, "Aku bertanya kepada Abu Hurairah, mengapa engkau bernama kunyah Abu Hurairah?" Ia menjawab, "Apakah yang kau khawatirkan dariku?" Aku berkata, "Benar, demi Allah, sungguh aku khawatir terhadapmu." Abu Hurairah berkata, "Aku dulu bekerja mengembala kambing. Keluargaku dan di sisiku ada seekor kucing kecil, Hurairah. Lalu ketika malam tiba, aku menaruhnya di sebatang pohon. Jika hari telah siang, aku pergi ke pohon itu dan bermain-main dengannya. Maka aku diberi kunyah Abu Hurairah, bapaknya si kucing kecil." Menjadi Muslim, Abu Hurairah umurnya pada umur 30 tahun, lebih muda dibanding Nabi. Ia datang kepada Nabi SAW di tahun yang ke-7 Hijriah, sewaktu beliau berada di Khaybar. Ia memeluk Islam karena dorongan kecintaan dan kerinduan, dan semenjak ia bertemu dengan Nabi SAW dan berbaiat kepadanya, hampir-hampir ia tidak berpisah lagi daripadanya, kecuali pada saat-saat waktu tidur. Begitulah berjalan selama masa 4 tahun yang dilaluinya bersama Rasulullah SAW, yakni sejak ia masuk Islam sampai wafatnya Nabi. Taufail bin Amr, seorang pemimpin Bani Daus, kembali ke kampungnya setelah bertemu dengan Nabi Muhammad dan menjadi Muslim. Ia menyerukan untuk masuk Islam, dan Abu Hurairah segera menyatakan ketertarikannya, meskipun sebagian besar kaumnya saat itu menolak. Ketika Abu Hurairah pergi bersama Tufail bin Amr ke Mekah, Nabi Muhammad mengubah nama Abu Hurairah menjadi Abdurrahman, hamba Maha Pengasih. Ia tinggal bersama kaumnya beberapa tahun setelah menjadi Muslim, sebelum bergabung dengan kaum Muhajirin di Madinah tahun 629 Masehi. Abu Hurairah pernah meminta Nabi untuk mendoakan agar ibunya masuk Islam, yang akhirnya terjadi. Ia selalu menyertai Nabi Muhammad sampai dengan wafatnya Nabi tahun 632 Masehi di Madinah. Peran politik pada saat itu, Umar bin Khattab pernah mengatakan Abu Hurairah menjadi gubernur wilayah Bahrain untuk masa tertentu. Saat Umar bermaksud mengangkatnya lagi untuk yang kedua kalinya, ia menolak. Ketika perselisihan terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, ia tidak berpihak kepada salah satu di antara mereka. Periwayat beliau
Beliau adalah periwayat sekaligus penghafal hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mempunyai bakat luar biasa dalam kemampuan dan kekuatan ingatan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mempunyai kelebihan dalam seni menangkap apa yang didengarnya. Sedangkan ingatannya mempunyai keistimewaan dalam segi menghafal dan menyimpan. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad, yaitu sebanyak 5.374 hadis. Di antara yang meriwayatkannya hadis darinya adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan lain-lain. Imam Bukhari pernah berkata, tercatat lebih dari 800 orang perawi hadis dari kalangan sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Marwan bin Hakam pernah menguji tingkat hafalan Abu Hurairah terhadap hadis Nabi. Marwan memintanya untuk menyebutkan beberapa hadis dan sekretaris Marwan mencatatnya. Setahun kemudian Marwan memanggilnya lagi dan Abu Hurairah pun menyebutkan semua hadis yang pernah ia sampaikan tahun sebelumnya tanpa tertinggal satu huruf pun. Salah satu kumpulan fatwa Abu Hurairah pernah dihimpun oleh Syekh As-Subki dengan judul Fatwa Abi Hurairah. Lolos dari jaringan kepalsuan dan penambah hadis. Sewaktu datang masa pemalsuan hadis yang dengan sengaja membuat hadis-hadis bohong dan palsu seolah-olah berasal dari Rasulullah SAW, mereka memperalat nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan menyalahgunakan ketenarannya dalam meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Hingga sering mereka mengeluarkan sebuah hadis dengan menggunakan kata-kata berkata Abu Hurairah. Dengan perbuatan ini, hampir-hampir mereka menyebabkan ketenaran Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan kedudukannya selaku penyampai hadis dari Nabi SAW menjadi lamunan keraguan-keraguan dan tanda tanya. Kalaulah tidak ada usaha dengan usaha payah dan ketekunan yang luar biasa serta banyak waktu yang telah dihabiskan oleh tokoh-tokoh utama para ulama, hadis yang telah membaktikan hidup mereka untuk berkhidmat kepada hadis Nabi dan menyingkirkan setiap tambahan yang dimasukkan ke dalamnya. Di sana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berhasil lolos dari jaringan kepalsuan dan penambahan yang sengaja hendak diseludupkan oleh kaum perusak ke dalam Islam dengan mengkambing hitamkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan membebankan dosa dan kejahatan mereka kepadanya. Hanya itu yang dapat Anda sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.